Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tadi sudah berdoa yang dipimpin oleh siapa? Sekarang untuk memantapkan lagi, meniatkan kita untuk semangat dalam belajar, mari kita baca apa? Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih semangat lagi, Bu Pita akan bilang PCMI Aliman. Perilaku Islami berprestasi, kreatif, mandiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Nah, kita lihat hari ini anak-anak sudah siap semua, sudah bersemangat semua, meskipun ada salah satu teman kita yang sakit. Oh, 2 orang. Kita doakan semoga apa? Bantu. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Pita minta anak-anak buka dulu buku paketnya. Baik, halaman 142. Baik, 142. Di situ ada apa ya? Ada bacaan sahabat tak terpisahkan. Silakan anak-anak baca. Kita kasih waktu 3 menit. 142. Sahabat tak terpisahkan. Sekarang kita akan bertanya pada salah satu saja. Yang kepada Mas Lutfi, coba Mas Lutfi jelaskan. Tadi yang Mas Lutfi baca itu berisi tentang apa? Sahabat apa? Oh, tentang persahabatan. Ada lagi yang mau menanggapi? Tentang apa lagi di situ? Ya, sahabat yang terpisahkan oleh apa itu? Jarak. Kemudian apa lagi di situ? Ada apa lagi? Ada kata-kata apa? Berkomunikasi. Iya, berkomunikasinya dicerita dengan menggunakan apa? Surat. Kemudian dengan adanya apa lagi? Internet. Baik. Kenapa kita suka anak-anak membaca? Karena dengan membaca itu akan menambah apa? Wawasan, menambah ilmu. Baik. Dari sahabat tak terpisahkan tadi. Jadi setiap hari memang kita menekankan untuk membaca. Banyak membaca. Dengan banyak membaca akan menambah wawasan. Baik. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema mengenai globalisasi, yaitu tema 4, subtema 1. Pembelajaran kita adalah pembelajaran ketiga, yaitu kita akan belajar mengenai muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Baik, coba anak-anak buka yang mengenai pembelajaran 3. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah apa kemarin? Teks yang berupa berisi apa? Peristiwa. Ya, terus berdasarkan apa akhirnya? Baik. Di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kenapa kita harus belajar teks eksplanasi? Tujuannya adalah supaya nanti anak-anak itu apa? Bisa menentukan informasi apa? Penting dalam sebuah teks.
hanya tadi informasi penting yang ada dalam teks bacaan, tapi tadi bukan teks eklamasi. Nah, dalam muatan bahasa Indonesia kita akan belajar untuk menentukan informasi penting yang ada pada teks eklamasi. Nanti diharapkan anak-anak setelah membaca mengetahui informasi pentingnya, anak-anak dapat apa? Menentukan informasi penting yang ada pada bacaan tersebut. Yang kedua nanti kita akan mempelajari yaitu muatan IPA yang berhubungan dengan penyaluran listrik dari sumber listrik PLTA sampai ke rumah. Pentingnya adalah anak-anak menjadi apa? Paham dan tahu apa? Proses penyaluran listrik sampai ke rumah kalian. Coba sekarang anak-anak buka paketnya halaman, maaf ini tema 4 subtema 1 yaitu halaman 25. Baik, anak-anak silahkan dibacanya senyap ya. Dibaca senyap itu dibaca dalam hati. Nanti Bu Pita akan kasih apa? Lembar kerja kelompok. Jadi nanti ini dituliskan apa? Nama kelompoknya diisikan di sini. Silakan berdiskusi dengan kelompok, tapi masing-masing membaca dulu mengenai apa? Menyalurkan energi listrik. Setelah itu dikerjakan, silakan berdiskusi dengan kelompok kamu. Mana yang apa? Berisi dengan penjelas, mana topiknya dan mana kesimpulannya. Baik. Tulisannya salah satu ditunjuk. Silakan kalau sudah dibaca diskusikan dengan kelompok kamu. Mulai dari perhatikan. Kalau sudah baca semua silakan boleh sini. Masalahnya apa silakan diskusikan dengan teman. Jadi semuanya namakan dengan tulis. Dan namanya ditulis semua satu persatu semua. Terus nanti didiskusikan terakhir pertama topik masalahnya apa. Sudah di sini. Yuk. Tulisannya yang terbaca. Ya.
Untuk paragraf yang kedua sudah dituliskan ini informasi pentingnya. Ketika sudah perhatikan yang kedua kan informasi penting. Silakan diskusikan di paragraf kedua itu ada apa saja. Paragraf kedua ada apa saja. Baik, sudah fokus semua. Silakan diskusikan dari paragraf pertama Ihsan, ayo sama Atta. Topik masalahnya apa? Ada di paragraf kedua. Yang ada di paragraf pertama, silakan diskusikan itu mengenai apa? Ya. Untuk yang lainnya silakan kamu diskusikan yang ini. Kamu di sini Ihsan sama ini dan ini. Ya. Diskusi kelompok bukan individu. Ya. Yuk. Kamu punya ide apa sih? Apa ide? Kamu bisa tulis lagi. Kamu ya. Ya, ada kesulitan. Mana? Yang lainnya informasi pentingnya. Adakah yang kesulitan? Apa? Informasi penting itu yang penting menjelaskan tentang apa sih penting saja. Ini apa? Dari informasi penting. Salah satu
Yang lainnya hanya yang ini, apalagi yang termasuk penting. Ada lagi 3 kelompok yang lainnya bagaimana? Oh, ini tinggal kesimpulannya. Ini juga tinggal tunggu kesimpulan. Yo, silakan anak-anak persiapkan diri. Nanti Bu Vina minta 1 orang perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi di depan. Setelah semua kelompok selesai ya, teman-teman lainnya bisa untuk menambahi. Baik, silakan berbeda untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membacakan penyaluran Yuk. paragraf 1 tentang topik masalah. Topik masalahnya adalah peran listrik di era globalisasi. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau ada yang kurang mungkin. Tadi menurut kelompoknya Mbak Ozora adalah paragraf pertama yaitu mengenai topik masalah. Punya Mbak Ozora tadi disebutkan apa? Peran listrik di era globalisasi. Peran listrik di era globalisasi. Ada kelompok lain saya menjawab beda, boleh angkat tangan. Yo, kelompok Egoni Nadira coba dibaca apa? Peran listrik di era globalisasi. Oh ya, ada yang lain kelompoknya Zikro? Apa? Baca coba. Ya, berarti sama ya. Di paragraf yang pertama adalah topik masalahnya adalah peran listrik di era globalisasi. Baik, lanjut. Paragraf kedua, deret penjelasnya adalah proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit ke rumah warga. Yo, ada yang lain? Apakah cuma proses pembangkit dari apa? Ke rumah warga. Coba punya kelompoknya Mas Mahdi dibaca. Enggak apa-apa, dah harus kalau dibacakan. Silakan hasil diskusinya. Yuk, Mahdi. Yuk, Sandi. Transformator
menaik ke tegangan hingga 500 kilovolt. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi sutet yang menyalurkan listrik dari pusat pembangkit. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, di sini kita akan menambahkan sedikit deret dalam teks reklamasi. Deret kedua adalah berisi apa-apa jelas. Kalau tadi yang dipaparkan cuma disebutkan garis besarnya saja, yaitu tentang penyaluran listrik dari apa? Pembangkit listrik sampai ke rumah. Informasi penting itu adalah hal-hal penting yang ada di paragraf tersebut. Biasanya untuk menjawab kata-kata apa bagaimana. Nah, lebih dilengkapi lagi seperti tadi punya pekerjaannya kelompoknya Madi, yaitu dijelaskan. Yang pertama, informasi pentingnya di situ ada namanya pembangkit listrik sebagai sumber listrik. Kemudian ada apa tadi dijelaskan? Informasi ada transformator penaik tegangan. Informasi selanjutnya ada apa tadi? Ada sutet. Ya, kemudian baru nanti ke rumah. Baik, lanjut. Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis adalah listrik memiliki peran penting di kehidupan sehari-hari. Ada yang berpendapat lain? Hampir sama. Ya. Di sini adalah menjelaskan mengenai peran penting apa listrik. Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mari beri tepuk tangan yang semangat untuk Mbak Olivia. Kita untuk ke belakang. Baik. Bu Mita, siapa kita? Bagaimana kita? Hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, baik. Baik, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks eksplanasi yang apa mengenai menyalurkan energi listrik. Nah, baik, kita sekarang Bu Mita akan membahas lagi. Malah bicara apa ayo? Nah, ketika ada siapa guru menjelaskan, tolong apa? Dengarkan, nanti gantian ketika berdiskusi bisa untuk bertanya. Bersedia? Ya. Baik, tadi kita sudah membaca mengenai penyaluran energi listrik. Nah, sekarang di sini kita akan menjelaskan dari yang kalian baca lengkap ini. Silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di pojok bacaan. Pojok bacaan ada gambar seperti ini. Di masing-masing buku kalian ada, ya? Ada gambar seperti ini. Ini adalah gambar atau alat-alat yang dibutuhkan dalam proses penyaluran energi listrik. Energi listrik itu yang pertama pasti membutuhkan namanya apa di situ? Alat yang namanya pembangkit listrik. Ya, anak-anak ada yang tahu pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik apa saja? Air, surya, angin, apalagi? Surya, ya, panas bumi, apalagi? Yang dilarang, tenaga nuklir, ya dah. Kemudian yang hidup di daerah dekat laut adalah pembangkit listrik dengan tenaga apa? Laut. Baik, di sini adalah pembangkit listriknya. Kalau ini berarti menggunakan bahan apa? Batu bara. Alternatif atau tidak? Tidak. Ya. Ya enggak, kan bermacam-macam. Ada sumber energi. Nah, perhatikan gambar yang pertama ini adalah sebagai
sebagai pembangkit gambar pembangkit listrik. Kalau kalian anak-anak lihat tadi ada yang surya itu setiap kalian lihat di atas lampu apa jalan itu loh lampu apa ada namanya panas surya itu adalah pembangkit listriknya dalam skala kecil. Nah dari sini di sini ada yang namanya generator. Generator ini nanti yang mengubah kalau aliran air berarti dari gerak menjadi listrik. Diubah oleh apa di sini? Ini namanya ada penaik tegangan ini. Ingat-ingat namanya apa? Bukan bukan ini. Transformator. Alat yang kedua. Yang pertama alatnya adalah generator yang ada di PLTA-nya ada di dalamnya sini. Dia bisa mengubahnya. Ketika air nanti baling-balingnya itu akan mengubahnya kan menjadi energi gerak, diubah oleh generatornya menjadi listrik. Berarti ini dari bahan bakarnya ini panasnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik yang akan diterima oleh ini. Namanya adalah transformator. Ingat ada istilah apa? Generator, ada transformator. Nah, transformator itu adalah alat untuk menaikkan apa? Tegangan. Jadi yang dihasilkan dia supaya apa? Generatornya itu bisa maksimal. Ini adalah ini untuk menaikkan tegangan. Tadi apa namanya? Ya, kemudian dari transformator ini yang kayak rumah di sini ada tegangan tinggi, dialirkan kemana ini namanya? Ke suket atau namanya saluran apa? Transmisi. Di sini dinamakan dengan apa? Suket. Apa kepanjangannya? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kalau anak-anak lihat ada yang apa? Bentuknya seperti apa? Menara di tengah sawah yang terbuat dari apa? Kayak besi lah itu lembaga toh. Nah, kemudian jelas ya. Baru dari sini dialirkan kemana? Dari suket. Baik, tadi dari suket kita ke saluran apa? Distribusi. Ada saluran distribusi. Kalau kalian lihat adalah ini namanya apa? Tiang listrik. Pernah lihat semuanya? Baru nanti dari sini disalurkan ke rumah. Nah, di saluran ke rumah ini nanti tegangannya diubah menjadi 220 volt. Ini akan ke rumah dengan tegangan berapa tadi? Ya, 220 volt. Jelas ya? Baik, karena sudah jelas, kita ada punya 5 buah gambar. Tolong bukunya dilipat dulu ini pas bagian yang tadi. Kemudian ditutup. Baik. Nanti Bu Vita akan bagikan ini adalah apa? Alat-alat atau dalam proses distribusi. Silahkan nanti anak-anak tempelkan sesuai dengan urutannya. Yang pertama sampai terakhir berarti di rumah. Jelas? Ya. Belakangnya sudah ada gambar tiknya, jadi tinggal tempel. Silakan menghubungkannya dengan ballpoint kalian. Dihubungkannya dengan ballpoint.
Silakan diskusikan. Silakan buat baganya seindah mungkin. Dengan ditulis urutannya ya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan didiskusikan. Nah, silakan. Jangan lupa nama tiap kelompoknya. Nah, silakan diskusikan mana dari yang pertama. Diskusi pagi, Sandy di tengah. Jangan sendiri, kita berdiskusi. Silakan. Nanti tolong dihubungkan, dikasih nama urutan yang pertama mana, urutan kedua mana. Dihubungkan. Berarti dikasih jarak. Dihubungkan loh ya. Enggak boleh. Silakan Bu Rita punya spidol untuk menghubungkan dari urutan yang pertama. Silakan dikasih nama dan urutannya. Oh ya, tidak ada. Gini dulu. Sip. Makasih. Yang sudah selesai duluan acungkan tangan. Ayo. Ya, kasih nomor dan hubungkan. Kasih nomor sini nih. 3 kok sampingnya itu ya apa? Kayak nomor siapa? Yang nomor Ya, semuanya. Yo, kelompok yang pertama silakan maju presentasinya. Jadi ayo. Ya. Maju. Yo. Yang lainnya ada dari gambar. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya yang beranggota Agil, Tania, Nadira, Ivan, dan Abel. Proses menyalurkan energi listrik sampai ke rumah. 1. Generator pembangkit listrik. Ini ya. Yang pertama gini, yuk. Yang pertama generator.
Yang kedua, menaik ke kamar. Yang ketiga, sutet. Yang keempat, saluran distribusi. Yang kelima, ke rumah-rumah. Baik, silakan beri tepuk tangan. Ada yang berbeda prosesnya? Ya, baik, dari pertama yaitu tadi untuk badannya silakan. Nanti yang kelompok lain kumpulkan. Terima kasih untuk badannya. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini tadi kita mari kita buat rangkuman. Yang pertama kita belajar mengenai apa? Menentukan informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Yang kedua kita belajar mengenai apa? Proses penyaluran listrik. Dari mana yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Pinter semua. Sekarang kita ingin tahu anak-anak itu seberapa kemampuannya. Bu Pita akan kasih lembar evaluasi. Silahkan kerjakan. Waktu kalian 5 menit cuma 10 soal. Ya, ini pribadi jadi tidak boleh. Ya, lila-lili sama temannya. 5 menit baru selesai. Sudah tidak selesai? Dikasih nama ya. Bisa. Ya, silakan kasih nama. Silakan dikerjakan. Waktunya nggak sampai 5 menit. Nama lengkap? Nama lengkap. Nama pertama kali dituliskan jangan sampai lupa supaya kita tahu sampai di mana. Ya, nama. Dikumpulkan. Silakan waktunya. Ya, sini kumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan sini.
Alhamdulillah.